Ketika kita sibuk berpikir untuk membela diri, kita sulit mengakui kelemahan. Akibat kita juga menutup diri terhadap anugerah pembenaran dari Tuhan. Yang kedua, mengapa kecenderungan manusia suka membenarkan diri? Karena kita adalah manusia yang suka dipuji, tidak mau dipermalukan. Itu sebab kita membenarkan diri supaya kita memperoleh pujian, oleh karena kita dianggap benar oleh orang lain. Amsal 27 ayat 1-7, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu sendiri, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Wow, Amsal memberi saran yang tepat agar kita jangan selalu dipandang kagum orang terus. Jangan suka membual. Mengapa kita tidak boleh memuji diri sendiri? Membuat kita jadi sombong, sulit berubah, serta kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi 5 menit ke depan, 5 jam ke depan, 5 hari ke depan, 5 bulan ke depan. Daripada Anda tidak bisa membuktikan kebenaranmu, lalu kamu jadi malu dicela orang, lebih baik kamu low profile dan tidak suka show off, pamer. Itu sebab sebagai orang benar kita perlu tidak alergi terhadap kritikan orang. Jangan takut terhadap masukan orang, teguran orang. Dengan takut dikritik, kita akan kehilangan kesempatan mendengarkan komentar jujur orang lain. Kita pun tidak akan lagi peka terhadap kekurangan dan kesalahan kita. Jika kita takut dikritik, orang juga malas untuk negur kamu lagi. Dan kita ini masih jauh daripada kesempurnaan. Justru masukan mereka yang menyempurnakan, yang membuat kita lebih baik, become better person, menjadi orang yang justru memuliakan Tuhan. Lukas 10 ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus mengenai apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Tentu ia sendiri sudah mengetahui jawabannya. Karena itu segera ia mengajukan pertanyaan kedua dengan maksud membenarkan dirinya. Tampaknya dia merasa bahwa dirinya kurang mengasihi sesama, namun mungkin dia berharap Yesus memaklumi dan menganggap cukup layak untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus tidak langsung menjawab pertanyaannya, melainkan menceritakan tentang kisah menarik tentang orang Samaria yang baik hati, yang menolong orang yang sekarat sehabis dirampok. Dari kisah itu, sang ahli Taurat menunjukkan bahwa dirinya sudah mengetahui apa itu mengasihi, apa itu yang namanya memperhatikan sesama. Namun sebenarnya ia belum melakukannya. Ia malu dan pergi. Ketika kita sibuk berpikir untuk membela diri, kita sulit mengakui kelemahan. Akibat kita juga menutup diri terhadap anugerah pembenaran dari Tuhan. Sebab itu marilah kita jujur serta mengakui kekurangan kita. Jadilah pelaku kebenaran. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.